Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Desa Tugu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan penyuluhan mengenai upaya pencegahan anemia pada ibu hamil. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara penyuluhan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Bella Febrianingrum sebagai moderator, dan di sebelah saya ada pembawa materi, yaitu ada Mbak Rosa dan Mbak Kiki. Kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Sebelum memulai acara kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya cukupkan. Kepada pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Baik, sebelum kami memperkenalkan diri, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Rosa dan rekan saya namanya Mbak Kiki. Kami adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan menyampaikan dan memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan anemia pada ibu hamil. Ibu-ibu tahu nggak apa itu anemia? Kekurangan darah. Benar sekali Ibu, anemia adalah kondisi di mana darah itu tidak memiliki sel darah merah yang sehat dan cukup, yang mengakibatkan kurangnya oksigen di dalam tubuh. Baik, selanjutnya adalah penyebab dan gejala dari anemia. Kita rasakan ketika kita menderita anemia, apakah ada yang tahu? Nggak tahu, Mbak. Baik, jika tidak tahu, penyebab dari anemia itu yang pertama karena produksi sel darah merahnya berkurang. Kenapa sih produksi sel darah merah itu bisa berkurang? Produksi sel darah merah itu bisa berkurang karena kita itu tidak mengonsumsi zat besi yang cukup. Kandungan zat besi itu biasanya ada pada makanan seperti ayam, susu sapi, kemudian kuning telur, daging sapi, dan beberapa jenis ikan. Lalu gejalanya apa? Apa yang kita rasakan ketika kita menderita anemia? Apakah ada yang tahu? Pusing sama lemes ya, Mbak? Ya, betul sekali. Gejalanya itu yang pertama ada pusing sama lemas, kemudian ada keluhan lainnya seperti cepat lelah, kemudian sakit kepala, badannya pucat, mukanya juga pucat, kemudian nafasnya pendek, nyeri di bagian dada, kaki dan tangannya teraba dingin. Sudah selesai menjelaskan, nanti selanjutnya adalah penjelasan untuk dampak dan pencegahan dari penyakit anemia itu yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki. Baik, perkenalkan saya pemateri yang kedua. Perkenalkan namanya ibu-ibu bisa manggil saya Mbak Kiki atau bagaimana? Mbak Kiki ya, Mbak Kiki saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari anemia, khususnya pada ibu-ibu hamil ya. Anemia ini sangat berbahaya apabila terjadi pada ibu hamil. Mengapa hal itu bisa berbahaya? Karena anemia dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Setelah itu, anemia bisa menyebabkan bayi lahir prematur, gangguan persalinan, pendarahan, keguguran, bahkan hingga kematian janin. Sangat berbahaya ya ibu-ibu. Nah, ini kasusnya sangat banyak sekali. Tercatat pada tahun 2018, angka kematian ibu hamil akibat anemia mencapai 40%. Tentu angka ini termasuk angka yang cukup besar ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal demikian? Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan pada ibu hamil yang pertama yaitu kita dapat mengatur pola makan kita.
yang dia itu dengan berbanyak nutrisi, dengan memakan sayuran yang kaya zat besi dan juga asam folat seperti daging sapi, susu sapi, kacang-kacangan, sayur dan juga buah-buahan. Selanjutnya, kita juga harus memeriksakan diri ke puskesmas agar tahu apakah tubuh kita kekurangan vitamin atau tidak. Dan apabila ternyata tubuh kita kekurangan vitamin, kita bisa mengkonsumsi vitamin sesuai yang dianjurkan dokter melalui misal ada obat-obatan, atau juga kita juga bisa menambah makan makanan kita yang lebih bernutrisi lagi. Oke, baik. Materinya sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pengisi materi pada penyuluhan kali ini. Kemudian kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada ibu-ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, maka saya akan bertanya, apakah di sini ada yang sudah pernah melakukan pemeriksaan anemia? Belum pernah, Mbak. Saya sudah pernah, Mbak. Kira-kira kenapa ya kok belum ada yang periksa anemia, Bu? Tidak ada yang antar, Mbak. Suami saya kerja masuk pagi, saya tidak dibolehin keluar sendiri. Jadi begitu, nanti mohon dikomunikasikan kepada suami ibu ya, agar segera melakukan pemeriksaan anemia. Hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kepada janin ya Bu. Mohon dijelaskan seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi Bu-ibu? Tidak ada, Mbak. Baik, apabila tidak ada, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh ibu-ibu yang hadir apabila kami banyak salah kata. Selanjutnya kami mohon pamit, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mbak, ini ada kata